Bab 6251. Jimmy, yang merasa lega, tiba-tiba menyadari ada masalah dan segera berkata kepada Charlie. Wade, aku akan kembali ke Amerika untuk menetap di keluargaku. Saya tidak akan ditangkap begitu saya mendarat, kan? Charlie tersenyum dan berkata, apakah Anda akan ditangkap sepenuhnya bergantung pada Steve? Setelah itu, Charlie berkata kepada Steve, Steve, beritahu kepala pelayanmu untuk tidak mengirimkan bukti ke FBI. Jika Anda sudah mengirimkannya, tariklah dan biarkan mereka berpura-pura tidak melihatnya. Steve segera berkata, jangan khawatir, Tuan Wade, saya akan mengiriminya pesan. Jimmy berkata dengan cemas, Tuan. Menyeberang? Saya khawatir bos saya tidak akan membiarkan saya pergi. Orang ini terlalu jahat. Dia sengaja menciptakan peluang bagi kami untuk melakukan kesalahan dan mengumpulkan bukti kejahatan kami. Hanya untuk mengendalikan kita pada saat kritis. Charlie berkata ringan, jangan khawatir. Bahkan jika atasanmu mengirimkan semua bukti kejahatanmu ke FBI. Steve punya cara untuk membuatmu tetap aman. Steve di samping mengangguk dan berkata, Wade, jangan khawatir, menangkapnya atau tidak tergantung pada kata-katamu. Selama kamu mengatakan untuk menangkapnya, saya akan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup secara langsung. Jika kamu mengatakan untuk tidak menangkapnya, bahkan Presiden Amerika Serikat tidak dapat menangkapnya. Jimmy tahu bahwa Steve mengingatkan dirinya untuk tidak bermain trik. Faktanya, dia terlalu banyak berpikir. Segalanya telah sampai pada titik ini. Sekalipun dia diberi 10 keberanian, dia tidak akan pernah berani mempermainkannya. Charlie tiba-tiba memikirkan sesuatu saat ini, jadi dia bertanya pada Jimmy. Bosmu sangat menipumu, apakah kamu ingin membantunya? Ketika Jimmy mendengar ini, matanya membelalak dan dia berkata dengan penuh semangat. Aku ingin. Aku sangat menginginkannya. Jika pembunuhan itu tidak melanggar hukum, hal pertama yang akan saya lakukan ketika saya mendarat kembali adalah membunuhnya. Charlie mengangguk dan tersenyum. Karena kamu mau, maka masalah ini mudah ditangani. Setelah itu, dia melihat ke arah Steve dan berkata, hubungi bos Ellis nanti dan beritahu dia bahwa Anda baru saja mengetahui bahwa Jimmy adalah kerabat jauh teman lama Anda di Tiongkok. Seperti kata pepatah, tidak ada kenalan tanpa pertengkaran. Kamu sudah mengesampingkan dendam masa lalumu dan menjadi teman. Katakan padanya untuk tidak mempermalukan Jimmy lagi di masa depan. Steve bingung dan tidak mengerti mengapa Charlie melakukan ini. Tapi dia masih mengangguk dengan sangat kooperatif dan berkata, baiklah, Tuan Wade, saya akan berbicara dengannya nanti. Charlie menoleh ke Jimmy dan berkata, setelah kamu kembali ke Amerika, bos Ellis pasti akan mengundangmu makan malam. Sambil mengundang Anda kembali, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menanyakan situasi spesifik Anda. Kamu bisa memberitahunya bahwa suami mantan kakak iparmu saat ini adalah teman baik Steve. Kamu mengalami sedikit kesalahpahaman di pesta pernikahan. Dan kemudian kamu segera membicarakannya. Dia pasti akan mengundangmu kembali ke Ellis. Anda bisa mengatakan bahwa Anda telah berjanji kepada mantan ipar perempuan Anda dan suaminya bahwa Anda akan datang ke Tiongkok untuk membantu mereka. Kalau begitu gunakan kesempatan ini untuk memintanya mengirim 10 pengacara berpengalaman dari Ellis untuk datang ke Tiongkok bersama Anda untuk membantu. Anda harus memilih 10 orang ini, dan Anda harus memilih yang terbaik dalam semua aspek. Jangka waktu bantuannya sama dengan Anda, yaitu 10 tahun. Tentu saja, semua gaji dan tunjangan perjalanan 10 pengacara ini dalam 10 tahun ke depan akan ditanggung olehnya. Charlie berkata, ngomong-ngomong, biarkan dia membayar gajimu juga. Sehingga Anda tidak perlu datang ke Tiongkok untuk bekerja selama 10 tahun dengan sia-sia. Setelah itu, Charlie melanjutkan, tetapi Anda hanya dapat mengambil 30% dari gaji Anda. 70% sisanya akan ditransfer setiap bulan ke peternakan anjing yang baru saja disebutkan Steve. Perlu dana untuk melanjutkan operasi di sana. Anggap saja itu sebagai kontribusi Anda pada peternakan anjing. Saat Jimmy mendengar kata, peternakan anjing, jantungnya berdebar kencang. Jadi dia buru-buru berkata, jangan khawatir, Tuan Wade, saya akan melakukan semua yang Anda katakan. Steve yang berdiri di sampingnya tercengang saat mendengar ini.
Ellis adalah firma hukum terbesar di Amerika Serikat. Pengacara yang bisa bekerja di firma hukum ini adalah para elit yang dipilih dari ribuan orang. Jika Jimmy diperbolehkan memilih sesuka hati, maka memilih 10 pengacara top sama saja dengan memotong aorta Ellis. Selain itu, gaji tahunan 10 pengacara terkemuka tidaklah rendah. Menghitung partner senior seperti Jimmy, gaji tahunan 11 orang, ditambah biaya perjalanan. Semuanya setidaknya akan menghasilkan lebih dari 100 juta dolar AS per tahun. 10 elit hilang, dan 100 juta dolar AS harus dikeluarkan setiap tahun. Bagi Ellis, ini jelas merupakan pukulan berat. Bab 6252. Jimmy sedikit tidak yakin saat ini dan berkata kepada Charlie. "Tenwade, kondisi ini memang agak keras. Apakah bos Ellis akan menyetujuinya?" Charlie berkata, "Jika hanya kamu yang mengatakannya, dia pasti tidak akan setuju. Tetapi jika Steve mengutarakan pendapatnya, dia pasti setuju." Steve berpikir, Charlie terlalu kejam. Dia bisa melakukan hal buruk seperti itu. Aku harus membantunya menjadi orang jahat sekali. Namun dia berkata dengan sangat tegas, Tuan. Wait, jangan khawatir. Saya pasti akan memberikan tekanan yang cukup padanya. Mulai sekarang, Anda dapat menggunakan Ellis sebagai firma hukum Anda sendiri selama Anda mau. Jika bos mereka berani mengatakan sepatah kata pun, saya akan membuatnya membayar. Baik. Charlie mengangguk puas, maka masalah ini diselesaikan. Setelah itu, dia menoleh ke arah Making dan berkata, Bibihan, Jimmy akan membawa 10 pengacara lain ke Aurous Hill untuk melapor kepadamu dalam waktu setengah bulan. Perusahaan diharapkan sudah terdaftar pada saat itu. Dan mereka bisa langsung bekerja. Kalau begitu, kamu akan bertanggung jawab atas mereka. Making kagum dengan serangkaian operasi Charlie yang tidak konvensional. Jimmy juga diperlakukan dengan lunak. Yang membuatnya merasa lega, jadi dia segera berkata, Oke Charlie, kalau begitu aku akan mengaturnya. Charlie mengangguk, dan berkata pada Pollard, Paman. Setelah pernikahan, kamu dan Bibihan akan pergi berbulan madu seperti biasa. Dan pekerjaan di sini untuk sementara akan dipromosikan oleh keluarga Ann. Baik. Pollard berkata dengan tergesa-gesa. Mari kita akhiri bulan madu secepat mungkin dan mencoba mulai bekerja dalam seminggu. Jangan terburu-buru. Charlie tersenyum dan berkata, masih banyak prosedur dan persiapan yang harus dilakukan pada tahap awal. Keluarga Wade masih harus datang untuk menandatangani kontrak dan menyelesaikan konferensi pers. Kamu dan Bibihan bisa kembali dalam waktu setengah bulan. Setelah itu, Charlie menatap Jimmy lagi dan berkata, Sudah hampir waktunya. Saya akan naik ke panggung untuk memberikan pidato terima kasih atas nama kedua mempelai. Sebagai tamu yang datang dari jauh, setelah saya menyampaikan pidato, kamu harus naik ke panggung dan memberitahu semua orang mengapa kamu membuat keributan di depan umum dan berlutut di tanah sambil menangis dalam waktu yang lama. Pasti ada alasan yang bisa meyakinkan semua orang. Jimmy berkata tanpa ragu-ragu. Saya sudah memikirkannya. Saat waktunya tiba, saya akan mengatakan yang sebenarnya dan mengatakan bahwa saya adalah seorang yang tidak tahu malu. Saya awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk merebut saham Smith Law Firm. Jadi saya berteriak di depan umum. Dan saya berlutut dan menangis dengan sedihnya karena saya tersentuh oleh ketulusan kakak ipar saya dan suaminya, Tuan Watt, selama konfrontasi. Mereka membuat saya merasa bahwa kasih sayang keluarga jauh lebih penting daripada kepentingan. Jadi saya juga sangat menyadari kesalahan saya dan secara aktif memperbaikinya sebagai imbalan atas pengampunan mereka. Pada saat yang sama, saya juga akan memberitahu semua orang tentang hal itu setelah terinspirasi oleh mereka berdua. Saya memutuskan untuk tinggal di Aurous Hill dan berkontribusi pada proyek baru yang akan mereka luncurkan. Charlie berkata dengan heran. Tentu, Anda sudah memahami etika dan hubungan antar manusia. Jadi, ayo lakukan seperti yang kamu katakan. Karena pernikahan Pollard dan Making menghilangkan banyak prosedur tradisional. Mereka punya lebih banyak waktu. Meskipun Jimmy telah menyebabkan keributan seperti itu tidak mempengaruhi kemajuan normal pernikahan. Para tamu yang hadir sebelumnya telah menyaksikan seluruh proses kedatangan Jimmy untuk mencari kesalahan. Dan mengetahui bahwa ini adalah urusan keluarga mantan suami mempelai wanita.
Jadi sulit bagi semua orang untuk campur tangan. Mengenai apa yang Jimmy bicarakan dengan Charlie, Steve dan yang lainnya kemudian, para tamu tidak begitu jelas. Mereka hanya melihat Jimmy pada awalnya sangat sombong. Dan tiba-tiba dia berlutut di tanah dan menangis, yang membuat semua orang bingung. Sekarang, Charlie telah menyelesaikan masalah Jimmy. Dan sudah hampir waktunya untuk mengadakan upacara. Jadi Charlie naik ke panggung untuk membuka pernikahan. Dia terlebih dahulu menyambut dan mengucapkan terima kasih kepada para tamu. Dan kemudian menyatakan kehormatannya sebagai junior untuk diundang menjadi tuan rumah dan saksi. Setelah pernyataan pembukaan, dia melanjutkan. Saat tamu kami masuk, seorang teman cukup emosional saat melihat pemandangan itu. Saya yakin semua orang telah melihatnya. Teman ini bernama Jimmy Smith. Dia adalah paman dari putra pengantin wanita hari ini, Nona Making. Sekarang saya ingin mengundang Tuan Smith ke atas panggung untuk menjelaskan kepada semua orang apa yang baru saja terjadi dan mengirimkan berkah pernikahan kepada kedua mempelai hari ini. Ketika semua orang mendengar bahwa orang yang baru saja menimbulkan masalah akan naik ke panggung untuk memberikan pidato, jiwa gosip mereka terangsang. Setelah bertepuk tangan, mereka menantikan penantian Jimmy.